Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Yeni Sylvia Zega dengan NIM 502100594. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anggraini, NIM 501200634. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 50120000588 dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kisah Rasulullah SAW sebagai entrepreneurship yang akan dijelaskan oleh Cindy Anggraini dan Firmansyah. Ini perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang kisah Rasulullah sebagai Muslim entrepreneurship. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang ulung dan bekerja keras. Beliau sudah bekerja sejak masih muda dan belia. Dia mencari nafkah karena orang tuanya sudah tiada. Saat tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Tholib, Nabi sudah bisa mencari uang sendiri dengan mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Keberanian beliau untuk mengembala kambing menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang mandiri dan tangguh. Maka dalam usia muda ini, beliau sudah menapakkan langkah menjadi seorang entrepreneur muda. Nabi mulai belajar berdagang pada usia 12 tahun. Nah, pada saat itu ia dan pamannya ke luar negeri Syam untuk berdagang. Beliau dan paman melakukan perjalanan bisnis yaitu ke Syria, Jordan, dan Lebanon. Nabi cukup cerdas untuk menangkap bahwa peluang bisnis yang berkembang sebab tanah kota Mekah secara geologis cukup keras sehingga sulit untuk bercocok tanam. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Syria, beliau mempelajari banyak hal yaitu tentang bisnis dan perdagangan. Selain itu, beliau juga mempelajari tentang transaksi jual beli, menawarkan perdagangan, dan memasarkan, serta menjalin hubungan baik dengan antar masyarakat. Hingga rombongan dagang sampai pada tempat yaitu bernama Busra. Sang Rabi melihat adanya tanda-tanda bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam kitab bahwa akan ada seorang Nabi yang terakhir yang akan diutus untuk umat manusia. Karena itu Rohib meminta Abu Tholib untuk menjaga Muhammad SAW dari orang-orang Yahudi yang akan mencelakainya. Bisnis Rasulullah SAW didirikan secara mandiri pada beliau berusia 17 tahun dan ikut menemani Zubair, adik Abi Tholib, dalam perjalanan dagang ke Yaman. Dengan berbekal pengalaman dari Syuriah dan Yaman, Nabi dikenal sebagai sifat yang amanah dan kejujuran ketika berdagang. Dalam berdagang, beliau menjaga keutuhan atau mutu barang dagang yang hendak dijualnya. Jangan sampai barang yang akan dijual beliau yaitu cacat dan dapat merugikan pembelinya. Sekiranya terdapat cacat pada barang dagangannya, maka beliau akan mengembalikan atau memberitahukan kepada calon pembelinya. Suatu hari, beliau pernah menjual beberapa ekor unta. Setelah terjual dan pembelinya pergi, beliau teringat bahwa di antara untanya ada yang cacat.
beliau segera menyusul pembeli umatnya dan mengembalikan uangnya. Karena itu tak mengherankan jika penduduk Mekah memberinya gelar sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang sangat terpercaya. Selain memperhatikan kualitasnya, beliau juga memperhatikan takaran dan timbangan dan barang yang akan dijualnya. Beliau sangat menjaga ketetapan alat takaran atau menimbang barang dagangan. Jangan sampai takaran atau timbangannya berkurang atau berlebih. Nah, jikalau takaran dan timbangannya berkurang, tentu saja pembelinya akan merasa kecewa dan merasa merugikan. Hal tersebut membuat kedatangan Muhammad SAW yang membawa barang dagangan senantiasa ditunggu-tunggu oleh para pembeli. Mereka enggan membeli suatu barang dari pedagang selain Muhammad SAW. Karena sifat beliau dalam berdagang selalu membuat para pembeli puas dan tidak merasa dirugikan. Selain itu, beliau juga cerdas dalam memanfaatkan setiap peluang dagang, cerdas dalam membangun jaringan dan kemitraan usaha. Seorang pengusaha yang bernama Rabi bin Bar pernah bekerja sama dengan dagangannya ketika belakangan mereka bertemu lagi. Beliau bertanya, "Apakah engkau masih mengenalku?" Rabi bin Bar menjawab, "Engkau pernah menjadi mitraku, dan mitra yang paling baik pula. Engkau tidak pernah menipuku dan tidak pernah berselisih denganku." Karena itulah beliau semakin dipercaya oleh para pembeli, pedagang, mitra usaha ataupun saudagar kaya pemilik barang dagangannya, maka gelar kehormatannya adalah Al-Amin yang selama ini melekat pada diri beliau, semakin menunjukkan sinar terangnya dalam bidang perdagangan. Kesuksesan dunia bisnis beliau semakin berkembang dan semakin cemerlang ketika berusia 25 tahun dan bertemu dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah saudagar wanita yang kaya raya, keturunan Bani Asad dari suku Quraisy. Suami pertama Khadijah adalah Abu Hala At-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak dan jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Dia bisa menjual barang dagangannya ke berbagai pasar yang ada di Syria di tempat-tempat lainnya seperti Pasar Busra. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 2 yang berjudul Kisah Rasulullah sebagai umat muslim. Keberhasilan Rasulullah SAW menjadi seorang entrepreneur terkemuka ini tentunya dilatar belakangi sebagai kiat yang patut dicontoh. Fakta-fakta kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam dunia usaha. 1. Bergelut dalam bisnis sejak belia. Sebagai diketahui, Rasulullah SAW menjadi yatim piatu sejak masih kecil. Semenjak itulah kemudian beliau belajar berbisnis di usia yang masih sangat belia, yakni 8 tahun. Pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pengembala kambing dari seorang penduduk di kota Mekah dan menerima upah dari pekerja tersebut. Menginjak usia 12 tahun, beliau ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Ini merupakan perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW dalam berdagang hingga merambah ke negeri seperti Syria, Jordan, dan Lebanon. Beliau disandingkan dengan banyak pesaing bisnis senior. Banyak yang mengakui bahwa beliau merupakan seseorang yang sudah matang dalam berhitung bisnis, bersikap jujur, serta profesional. 2. Pembisnis yang terpercaya. Berkat kemampuan yang mumpuni, tidak mengherankan bahwa di usia yang baru menginjak 17 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mendapat kepercayaan dari Khadijah, seorang perempuan saudagar di kota Makkah saat itu. Beliau berhasil menjalin kerjasama dengan Khadijah dan berposisi sebagai pengusaha yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan penuh selama berbisnis dan bekerja dengan Khadijah, baik dalam sistem upah maupun bagi hasil.
Dalam menjalankan bisnis tersebut, beliau menargetkan misi untuk menyusuri jalur perdagangan utama seperti Yaman, Syam yang ditempuh melalui Madian dan Wadil Qura. Dari aktivitas dagangnya tersebut, Nabi Muhammad SAW selalu mendapat hasil yang lebih besar dibandingkan perdagangan lainnya. 3. Nilai-nilai bisnis. Kiat utama Rasulullah SAW dari keberhasilan berbisnis tidak lepas dari 4 sifat terpuji yang dimiliki, yakni sidik. Beliau selalu berkata benar mengenai barang dagangannya dan tidak pernah bersikap curang dengan memberikan hak barang cacat. Sifat amanah juga sangat melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Ia sangat dipercaya oleh pelanggan dan Khadijah dalam mengurusi bisnis miliknya. Fatana, beliau cerdas dalam melihat peluang sehingga menghasilkan keuntungan yang melimpah. Tablik atau menyampaikan yang dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi yang baik, khususnya dalam hal negosiasi bisnis. Demikianlah isi presentasi kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.